Lantai dasar, belum. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat beserta salam selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar mitra JSI dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini edisi hari Selasa tanggal 7 2021 dalam program Mutiara Al-A'la. Insya Allah ada materi yang menarik pada siang hari ini dan tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Umi Erna Anggraini SPD. Beliau adalah peserta Tamhidul Mubaligho. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di ruang Radio GSI Jakarta Islamic Center. Saya pun berharap semoga mitra GSI saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mitra GIC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung bersama kami di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra GIC, saya akan menyapa narasumber kita dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah khair Busri. Alhamdulillah ya Mi. Alhamdulillah dikasih sehat ya Mi ya. Alhamdulillah. Mitra GIC, hidup di era modern dan di era digital, kita harus cerdas dalam menyikapi semua permasalahan yang kita hadapi. Untuk itu, kita perlu membentengi diri dengan menggali ilmu sebanyak-banyaknya melalui berbagai sumber. Pada kesempatan syiar Mutiara Al-A'la kali ini, ada materi yang menarik dari narasumber kita dengan tema mengembangkan kecerdasan spiritual untuk menunjang kualitas meningkatkan kualitas takwa. Kepada narasumber kita, Umi Erna Anggraini, disilahkan. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Mitra GIC yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia nikmatnya, atas rahmatnya, atas karunia taufik dan hidayahnya lah kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Al-A'la. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada insan yang paling agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah Yaman yang disinari dengan sinar Islam yang mulia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mitra GIC saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah izinkan kita berjumpa kembali untuk sharing mengenai kecerdasan spiritual. Mitra, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Mengapa? Karena manusia makhluk yang dikaruniai akal dan beberapa jenis kecerdasan. Nah, mitra, pada kesempatan kali ini
kita akan sharing tentang kecerdasan spiritual. Apakah arti kata kecerdasan spiritual jika ditinjau dari asal katanya? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kecerdasan artinya kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan kata kecerdasan, kata spiritual artinya hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan, berkaitan dengan ruhaniyah, batin, atau hati nurani manusia. Jadi, kecerdasan spiritual artinya kecerdasan yang berpusat pada hati nurani manusia, kepedulian pada alam sekitarnya berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra GIC yang dirahmati Allah, manusia merupakan makhluk spiritual. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 tentang kesaksian dan perjanjian setiap insan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia. Jadi, ketika janin masih berada di dalam kandungan sang ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada janin, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Kemudian ruh menjawab, "Ya, engkaulah Tuhanku, aku bersaksi." Kemudian di dalam Quran surat Al-A'raf tersebut, pada ayat tersebut juga mengingatkan kepada kita manusia bahwa kita sebelum lahir ke dunia telah bersaksi. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesaksian tersebut hakikatnya bahwa kita manusia pernah berikrar untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk tidak menyekutukannya. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta beberapa konsekuensi lainnya. Untuk itu maka diutuslah para nabi, para rasul ke dunia agar mengingatkan janji tersebut sehingga manusia tidak tersesat. Dalam ayat tersebut juga membuktikan bahwa betapa dahsyatnya penciptaan manusia di dunia. Menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah berketuhanan. Semata-mata hanya kepada Allah lah manusia beribadah. Kepada Allah lah manusia menyembah. Kepada Allah lah manusia berserah diri, bertawakal, dan hanya kepada Allah lah kelak kita semua manusia kembali. Secara fitrah, manusia ingin senantiasa dekat dengan Allah. Ingin senantiasa bahwa pergerakan atau perjalanan manusia itu bersama Allah. Sehingga merupakan sebuah evolusi spiritual menuju ke zat yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orientasi hidup dan spirit hidup manusia yaitu pada
ikatan adin al-hanif. Agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang sempurna, yaitu ajaran syar'i yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalani kehidupan saat ini, di mana sebagian orang mengatakan bahwa kita berada di zaman banyak tebar fitnah, maka kita perlu memiliki serta mengembangkan kecerdasan-kecerdasan. Di antaranya yang perlu kita kembangkan adalah kecerdasan spiritual. Mohon maaf Umi, Baik, Bu Sri. boleh mau tanya dulu? Silahkan Bu Sri. Gini Umi, apakah yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual dalam Islam? Baik, pertanyaan yang sangat bagus Bu Sri. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kecerdasan spiritual dalam Islam adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap aktivitas melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia seutuhnya dan memiliki pemikiran pola tauhid serta berprinsip bahwa segala sesuatu dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seorang muslim yang cerdas spiritual akan selalu mengawali setiap kegiatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengakhiri setiap aktivitas dengan kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa indahnya Islam. Dan selain itu, ketika manusia sedang mengalami kesulitan, sedang ada rasa letih, lemah, maka seseorang yang cerdas spiritual tidak akan berlama-lama untuk merasa lemah, senantiasa mengingat Allah, seraya memohon kekuatan pada Allah dengan ucapan La haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Juga saat berada dalam kekurangan, misalnya Bu Sri, manusia yang cerdas spiritual akan kembali pada Allah, mohon kembali pada Allah ya, untuk dicukupkan dengan senantiasa berdoa dan ikhtiar, mengucap hasbiyallah, la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Jadi manusia yang cerdas spiritual itu akan senantiasa menyertakan Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap suasana hati. Kecerdasan spiritual juga dapat diartikan sebagai kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh, untuk mengatasi persoalan serta berdamai dengan persoalan yang sedang dihadapi tersebut. Ada kemampuan untuk melihat nilai-nilai positif pada setiap masalah yang dihadapi, serta tentunya bijak dalam menyelesaikan, dalam menyikapi masalah tersebut. Mitra, kecerdasan spiritual tidak hanya berhubungan dengan pikiran, batin, dan jiwa kita sendiri, namun juga berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan seluruh
alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin tinggi tingkat kecerdasan spiritual seseorang, maka dalam memaknai ujian hidup akan semakin pandai bersyukur, bersabar, lapang dada, damai, ya, dan hatinya senantiasa bahagia, selalu mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Kecerdasan spiritual ini sangat-sangat mendukung untuk kita menjadi insan yang bahagia, baik bahagia dunia maupun bahagia di akhirat, insya Allah. Contoh di awal pandemi kemarin, seseorang yang cerdas spiritual akan senantiasa berpikir positif, meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah, sehingga menerima kondisi apapun dengan lapang serta bertawakal dengan terus ikhtiar, disiplin. Kalau kemarin kita disiplin protokol kesehatan, ya, stay at home dan lain sebagainya. Juga ada yang kemudian menyibukkan diri dengan menata tempat tinggalnya, bersedekah bumi dengan menanam bunga, ya, untuk penghijauan rumahnya, untuk keharmonisan antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini bisa menambah rasa bahagia dan menambah juga imun gitu Bu Sri, ya, insya Allah. Masya Allah. Sungguh bahagianya ya Umi, orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Insya Allah. Mereka mampu mengolah rasa, menjaga hati, serta pikirannya ya Umi. Insya Allah. Alhamdulillah, saya sudah paham tentang arti kecerdasan spiritual. Sekarang mau tanya lagi nih Mi. Silahkan boleh, Mi? Bu Sri. Insya Allah saya akan Bu Sri. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan spiritual dalam Islam? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Umi. Mitra GIC yang dirahmati Allah, untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, tentunya yang pertama meningkatkan ketakwaan, ya, ibadah dengan tertib, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga hati agar tidak sombong, tidak riya, tidak ujub, tidak takabur. Ya. Kemudian selain itu juga meningkatkan keyakinan kita pada kebesaran Allah, pada kekuasaan Allah, pada keagungan Allah, pada maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Manusia harus sadar sepenuhnya bahwa hidup kita ini adalah anugerah Allah. Hidup kita ini adalah hadiah dari Allah yang Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebaiknya berdasarkan ayat itu, kewajiban kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas dan tujuan hidup kita ibadah, maka mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi hingga tidurnya kita semoga dalam nilai ibadah. Amin. Amin. Untuk itu senantiasa disertakan doa. Bersosialisasi, berkumpul dengan orang-orang soleh-solehah atau orang yang religius, rajin hadir dalam majelis-majelis ilmu, bertingkah laku sesuai dengan norma-norma agama
banyak belajar tentang hukum-hukum Islam dan hal-hal lain yang membawa kita untuk bisa meningkatkan kecerdasan spiritual. Manfaat yang dirasakan oleh seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah insya Allah orang tersebut tidak mudah stres, tidak mudah putus asa, optimis dalam menghadapi hidup, cenderung berpikir positif, berprasangka baik, beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga akan terasa nyaman di hati dan akan terasa sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, insya Allah. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses makna, nilai, tujuan, dan motivasi yang mengacu pada bagaimana seseorang menggambarkan sikap ketuhanan dalam setiap aktivitas, serta kemampuan melihat nilai-nilai positif setiap masalah, serta bijak dalam mengatasi masalah tersebut. Semoga hati kita diteguhkan atas agama Allah dengan senantiasa memanjatkan doa. Ya muqallibal qulub tasbit qalbi ala dinik. Allahumma musyarifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mitra GIC, cukup sampai di sini sharing tentang kecerdasan spiritual. Semoga Allah izinkan kelak bisa kita bertemu kembali untuk sharing pada materi kecerdasan emosional. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas materi yang sudah disampaikan. Sama-sama Bu Sri. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada mitra JSI yang sudah bergabung dan selalu setia menemani di program Mutiara Al-A'la. Insya Allah kami akan hadir kembali pada setiap hari Selasa pukul 13 sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa di like, comment, and share program ini. Dan kini saya Sri Widiati mohon maaf dan undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.